amal ibadah yang kita kerjakan, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun masih terkatung-katung ataupun masih tertolak. Nah, karena kata Syekh Ibnu Athaillah, kadang-kadang dibukakan bagi seseorang itu pintu hidayah untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dibukakan bagi seseorang itu pintu qabul, yaitu pintu penerimaan taatnya. Nah, kenapa demikian? Karena banyak faktor-faktor yang dapat menghalangi amal ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada zuhur yang berbahagia ini sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah dan juga dapat melakukan rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Dan juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat, dan juga kepada seluruh para alim ulama, baik itu ulama yang masih bersama kita maupun ulama yang telah berpulang ke rahmatullah. Karena para alim ulama inilah sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW dan juga sebagai penerang bagi kita umat di akhir zaman. Penghormatan yang pertama sekali pada Bapak Kepala kita di sini dan juga kepada seluruh staf-staf bagian dan juga kepada seluruh hadirin ibu bapak sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada zuhur yang berbahagia ini, mari sama-sama sejenak kita merenungkan ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan, dan juga ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Karena setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan membalas berganda-ganda, berkali-kali lipat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sudah kita maklumi bersama, ini semua sudah kita ketahui. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, di setiap amal ibadah yang kita kerjakan, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun masih terkatung-katung ataupun masih tertolak? Nah, karena kata Syekh Ibnu Athaillah, kadang-kadang dibukakan bagi seseorang itu pintu hidayah untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dibukakan bagi seseorang itu pintu qabul, yaitu pintu penerimaan taatnya. Nah, kenapa demikian? Karena banyak faktor-faktor yang dapat menghalangi amal ibadahnya
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting bagi kita Bapak yang dirahmati Allah. Penting untuk kita renungi, penting untuk kita buat hisab, yaitu perhitungan terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Maka dari itu, apabila amal ibadah yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkali-kali lipat balasan itu tidak akan kita peroleh sama sekali. Nah, kita pegang berkali-kali lipat, satu kali lipat saja tidak kita peroleh. Karena kenapa? Karena amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, di sana Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal tentang faktor-faktor amal ibadah itu ditolak. Nah, yang pertama kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'ad bahwa sebelum Allah menciptakan 7 lapisan langit, Allah terlebih dahulu menciptakan 7 orang malaikat. Dan setelah Allah menciptakan 7 lapisan langit, maka ke-7 orang malaikat ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pintu-pintu langit. Dan malaikat huffadah, yaitu malaikat pembawa amal, mereka menaikkan setiap hari amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka amal tersebut terhenti di pintu langit pertama, kata Rasul. Dan di pintu langit yang pertama, malaikat penjaganya mengatakan bahwa amal siapa yang kamu bawa? Maka kata malaikat huffadah, amal yang aku bawa adalah amal bulan bin bulan, kata dia. Maka malaikat huffadah menjawab, wahai malaikat penjaga pintu langit menjawab, wahai malaikat huffadah, engkau bawa turun kembali amal tersebut dan engkau lemparkan ke wajah orang yang mengerjakannya. Karena aku tidak akan melewatkan amal tersebut hingga ke selainku, disebabkan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi amal hamba Allah yang jelek lidahnya. Nah, ini menjadi sebuah faktor. Apabila kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lidah tidak kita jaga. Lidah kita asik mengadu domba. Lidah kita asik mengatakan kejelekan orang lain. Lidah kita asik membongkar aib orang lain. Lidah kita asik memfitnah orang lain, menghasut orang lain, dan lain sebagainya. Maka amal ibadah yang kita kerjakan akan ditolak oleh malaikat penjaga pintu langit pertama. Ini faktor, dan ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai amal ibadah kita tertolak, rugi. Maka dari itu jagalah lisan kita agar jangan mengatakan yang macam-macam. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, seafdal amal adalah hifdzul lisan, kata Rasul. Sebagus-bagus amal yaitu menjaga lidah. Nah, ini dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW sangat-sangat menyanjung orang yang sering menjaga lisannya. Lidah tidak bertulang, tetapi dia dapat menusuk dalam hati kadang-kadang. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga lidah.
agar amal ibadah yang kita kerjakan selama ini melewati di pintu langit pertama. Dan selanjutnya kata Rasulullah SAW, dan wahai Mu'adz bin Jabal, malaikat Hufadah menaikkan kembali amal-amal hamba, sehingga amal tersebut melewati pintu langit pertama, dan amal itu terhenti di pintu langit yang kedua. Di pintu langit yang kedua, malaikat penjaga pintu langit mengatakan kepada malaikat Hufadah, wahai malaikat Hufadah, tolong engkau bawa turun kembali amal itu dan engkau lemparkan ke wajah orang yang mengerjakannya. Karena aku tidak akan melewatkan amal tersebut, disebabkan aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi amal-amal hamba yang bermaksud duniawi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat penting juga dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada maksud kesenangan duniawi. Jangan ada dalam ibadah kita tujuan ibadah kita untuk mendapatkan kesenangan dunia. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Ini yang utama. Maka jangan ada bagi kita ketika beribadah kepada Allah, contohnya seperti salat duha, ini tujuan kita bukan untuk kesenangan akhirat, akan tetapi untuk mudah rezeki. Ya, temayang duha mudah rezeki, menang mudah rezeki, ada temayang lera. Doanya maka temayang dan menang mudah rezeki, ada temayang lecit. Kenapa? Karena tujuannya untuk mudah rezeki. Nah, maka salat duha yang macam tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan tertolak di pintu langit yang kedua. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mengerjakan salat, mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka bersihkanlah tujuan kita. Jangan ada tujuan kita untuk duniawi. Akan tetapi di setiap amal ibadah yang kita kerjakan, fokus kita kepada tujuan, yaitu mendapatkan kesenangan di akhirat kelak. Maka kesenangan di akhirat kekal abadi. Kesenangan dunia cuma sementara waktu saja. Nah, maka ini menjadi faktor bagi amal ibadah kita tertolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW lagi, wahai Mu'adz bin Jabal, selanjutnya malaikat Hufadah menaikkan amal ke langit hingga amal tersebut melewati pintu langit pertama, melewati pintu langit kedua, dan terhenti amal itu di pintu langit yang ketiga. Di pintu langit yang ketiga, malaikat penjaga pintu langit mengatakan kepada malaikat Hufadah, wahai malaikat Hufadah, tolong engkau bawa turun kembali amal itu dan engkau lemparkan ke wajah orang yang mengerjakannya. Karena aku tidak akan melewatkan amal tersebut, disebabkan aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi amal-amal hamba yang ada kedengkian di dalam hatinya. Nah, ini juga menjadi faktor bagi kita, bagi orang yang memiliki sifat dengki di dalam hati, maka amalnya itu akan terhenti di pintu langit yang ketiga. Apa itu dengki? Dengki itu tidak suka orang lain mendapatkan nikmatnya, dengki. Anak-anak kalau enggak mau nikmat, anak-anak susah kan? Melihat orang lain susah, kita senang. Melihat orang lain senang, kita susah. Nah, itulah penyakit dengki, sifat dengki yang ada di dalam hati. Nah, maka apabila kedengkian itu ada di dalam hati, amal ibadah yang kita kerjakan selama ini akan tertolak di pintu langit yang ketiga. Maka belum sampai amal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini juga penting bagi kita untuk membuat perenungan supaya kita dapat membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada sifat dengki di dalam hati, agar amal ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, bisa mendapatkan hasil untuk hari akhirat kelak. Dan begitu juga kata Rasulullah SAW, dan wahai Mu'adz bin Jabal, selanjutnya malaikat Hufadah menaikkan lagi amal hamba, dan amal itu terhenti di pintu langit yang keempat. Karena di pintu langit yang keempat, malaikat penjaga pintu langitnya bertugas untuk mengawasi amal hamba yang memiliki sifat ujub di dalam hatinya. Apa itu ujub? Ujub itu adalah merasa heran dengan nikmat, dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, hidup kedua, maknanya gimana? Ketika kamu merasa diri rajin beribadah dan hati kita berbisik, andai kata na padu-padu roda lagi-lagi lur, insyaallah dia hasilnya diubah. Begitulah perasaan kita, merasa heran kita dengan kelebihan yang Allah berikan pada diri kita sendiri. Maka ujub ini adalah adik daripada kesombongan, adik kekabur. Maka sombong itu di atas level ujub. Dia sudah nampak kepada orang lain, tetapi ujub dia belum bisa dinampakkan kepada orang lain, cuma terheran-heran terhadap diri sendiri saja. Nah, maka orang yang memiliki sifat ujub di dalam hatinya, amal ibadahnya tertolak di pintu langit yang keempat. Dan selanjutnya malaikat Hufadah menaikkan lagi amal, kata Rasul, hingga amal itu terhenti di pintu langit yang kelima. Karena malaikat penjaga pintu langit yang kelima, dia bertugas mengawasi amal-amal hamba yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Nah, apa itu sombong? Sombong itu adalah melihat ataupun merasa diri lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain, dan melihat menganggap orang lain lebih hina dan lebih tercela. Itu yang dimaksud dengan sombong. Kalau dengan kelebihan dan melihat orang lain dengan penuh kehinaan, maka karena sombong ini banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi keributan, karena saling mempertahankan egonya masing-masing. Yang sombong, saling mempertahankan ego dalam rapat umpamanya. Apabila ada sifat sombong di dalam hatinya, kita tidak mau mengalah terhadap pendapat kita, walaupun kadang-kadang ada pendapat lain yang lebih berbobot daripada pendapat kita, tetap kita tidak mau menerima pendapat orang lain, karena dalam anggapan kita pendapat kita yang paling benar. Itu dia, apabila memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, apabila sombong ini ada di dalam hati kita, amal ibadah yang kita kerjakan akan terhenti di pintu langit yang kelima. Nah, ini menjadi faktor juga, sebuah amal tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah lagi, wahai Mu'adz, malaikat Hufadah menaikkan lagi amal dan terhenti di pintu langit yang keenam. Karena si pembuat amal tersebut dia tidak sayang dengan sesama muslim, maka tidak sayang kita dengan sesama orang Islam, tidak sayang kita dengan sesama tetangga, tidak sayang kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Ini juga menjadi faktor terhentinya amal ibadah, tertolaknya amal ibadah kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita hablum minallah wa hablum minan nas.
bergaullah ataupun berhubungan baiklah dengan Allah, dan juga berhubungan baiklah dengan sesama manusia. Yang dimaksud berhubungan baik dengan sesama manusia, berkasih sayanglah dengan sesama kita manusia. Maka berkasih sayang dengan manusia ini akan dapat meluluskan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sayang kita dengan sesama orang Islam, tidak sayang kita dengan tetangga, kita tidak peduli kepada tetangga, maka amal yang kita kerjakan akan terhenti di pintu langit yang keenam. Ya, muncul bak pintu langit keenam, bak gara-gara tidak sayang kita dengan tetangga. Kita asik beribadah kepada Allah, sedangkan tetangga asik bermaksiat kepada Allah. Kita tidak melarangnya, maka ini menjadi penyebab bagi kita tidak diterima juga amal ibadah kita. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, perintahkanlah dengan yang baik-baik dan laranglah dengan yang tidak baik. Itu amar ma'ruf nahi munkar bukan untuk ustaz saja, bukan untuk kiai saja, bukan untuk ulama-ulama saja, akan tetapi setiap hamba Allah, setiap yang dibebankan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyandang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Uronyo danyo ayah, rojo danyo bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat amar ma'ruf itu hanya sekedar tugas tengku saja. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugas para ulama saja. Kita yang bukan tengku, kita yang bukan ulama, ega-ega saja, tidak berani menegakkannya. Nyar uronyo dalam pemikiran kita manusia. Maka ini adalah sebuah kesalahan dalam berpikir, bukan untuk tengku saja. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap individu manusia. Kalau untuk Al-Quran, kalau untuk tengku ataupun untuk ustaz saja, Al-Quran itu mending yang lain tidak usah baca saja, biar jadi kakak semuanya. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk semuanya. Dia yang sudah dibebankan hukum wajib mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bahagian daripada kasih sayang kita dengan sesama orang Islam, kasih sayang kita dengan sesama manusia. Maka ini sangat penting hadirin yang dirahmati Allah. Siapa saja, tidak ada istilah dia atasan, tidak ada istilah dia bawahan, tidak ada istilah dia pimpinan. Kalau dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, silahkan tegak, silahkan tegakkan. Kadang-kadang atasan yang berbuat salah, karena hanya berani tegak. Kita tidak berani menegur atasan kita. Kenapa? Bos tidak pernah salah. Apabila bos salah, lihatlah kepada ayat pertama, ideologi. Jadi bos tidak pernah salah sama sekali. Andai kata pernah salah, berarti kembalilah kepada ayat yang pertama, bos tidak pernah salah. Nyaman dan itu adalah pemikirannya yang ada betul. Maka dari itu, apabila bos kita, pimpinan kita berbuat salah, silahkan ditegur, karena itu adalah bahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Apabila dengan menegur atasan kita, jabatan kita dapat diturunkan, itu tidak mengapa. Yang penting kita sudah melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, walaupun yang menjadi taruhannya adalah jabatan. Ya, umpama kita tegur kepala, tegur kepala, buat salah, tegur ditanya, resiko betul jabatannya, anak pun itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berkorban demi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini ada pelajaran, sampaikan saja amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai bentuk kasih sayang kita dengan sesama orang Islam. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh kata Rasul, wahai Mu'adz bin Jabal, selanjutnya malaikat Mufadah menaikkan amal-amal hamba ke langit, sehingga amal tersebut terhenti di pintu langit yang ketujuh. Karena di pintu langit yang ketujuh
malaikat penjaga amal mengawasi amal-amal hamba yang memiliki sifat riya di dalam hatinya. Ya. Apabila kita memiliki sifat riya dalam hati, dalam hal memamer-mamerkan kepada orang lain, khususnya dalam amalan-amalan akhirat, ya, maka amal itu akan tertolak di pintu langit yang ketujuh. Ini menjadi faktor bahwa amal seseorang akan ditolak oleh malaikat penjaga-penjaga pintu langit. Riya ini adalah kita menampak-nampakkan amal kepada manusia, sedangkan manusia itu tidak bisa menilai amal kita itu sahkah, amal kita itu diterimakah, amal kita itu baguskah. Manusia tidak bisa menilainya. Yang hanya bisa menilai cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita menampak-nampakkan amal ibadah kita kepada manusia. Maka dalam bentuk riya, contoh riya ini seperti kita di rumah umpamanya. Di rumah apabila kita salat tidak pernah kita salat rawatib. Anda pernah salat rawatib pada sembahyang zuhur umum, langsung sembahyang zuhur lagi. Tetapi ketika kita berada dalam khalayak ramai, dilihat oleh orang-orang, kita sudah mengerjakan salat rawatib. Kamu salat rawatib. Alainan wadai kubur salat rawatib pun cukup menit-menit. Seolah-olah sedang dalam kondisi khusyuk. Seolah-olah kamu syukkan padahal kan tanya dah sembahyangnya untuk menampakkan kepada orang lain bahwa kita berada dalam kekhusyukan, sehingga nanti selesai salat orang-orang akan menyanjung kita, orang-orang akan membangga-banggakan kita, khusyukkan ibadah doa. Itu dia. Itu makna daripada riya, yaitu contoh. Nah, maka apabila ada riya ini di dalam hati kita, ada sifat riya dalam hati kita, memamer-mamerkan amal ibadah kita kepada manusia, maka yang amal ibadah tersebut akan terhenti, akan ditolak di pintu langit yang ketujuh. Nah, inilah 7 faktor kata Rasulullah SAW menjadi tertolaknya amal ibadah kita dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai perenungan saja bagi kita semua. Sampai di manakah amal kita? Hodruh amal ibadah dayo. Hodruh amal ibadah dayo itu Bapak yang dirahmati Allah. Apakah di pintu langit pertama sudah ditolak? Ataukah di pintu langit kedua? Ataukah di pintu langit ketiga? Maka apabila amal ibadah kita setiap hari ditolak oleh para malaikat penjaga pintu langit, maka nanti di yaumil qiyamah kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nanti di yaumil qiyamah kita tidak mendapatkan sedikit pun daripada kebaikan amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini. Walaupun janji di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, akan tetapi amal tersebut amal yang diterima saja. Sedangkan amal yang tidak diterima maka tidak mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga saja kita dapat menjaga amal kita daripada faktor-faktor yang dapat tertolaknya amal ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya daripada yang 7 macam yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan hadis tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita selalu bermuhasabah, memperhitung-hitungkan amal kita, supaya amal kita setiap hari menjadi lebih baik, amal ibadah kita setiap hari menjadi lebih sempurna, dan amal ibadah kita setiap harinya akan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini saja sedikit tausiah dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga saja bermanfaat bagi pribadi kami sendiri dan bagi sidang jemaah seluruh sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.